Halo, kembali lagi kali ini dengan gue Michael dan Cindy. Sini dari Pangan Lestari akan menjelaskan. Betul. Nih di depan kita ada banyak banget coklat-coklat. Apa ini Cindy? Jadi ini coklat kalebot nih. Kalebot. Untuk yang belum pernah dengar, ini coklat kalebot, coklat dari Belgium. Belgium ya? Iya, Import couverture coklat dari Couverture coklat dari Betul. Belgium. Nah, kalau dilihat nih warna-warninya banyak loh. Coba boleh dijelasin Cindy? Jadi kalau kalebot itu dia punya lima warna. Nah, apa aja sih? Ada dark, milk, white, gold, sama ruby. Jadi Ruby. udah ada 5 warna nih, 5 Pak. warna ya? Betul, Contoh-contohnya betul. nih, yang ini nih. Ini ruby nih. Warna pink. Warna pink. Coklatnya seperti ini. Betul. Nah, terus- mungkin dari awal dulu kali ya. Dari Dari awal yang dulu ya. awal itu kalau dark coklat dan otomatis kita punya 3 pada umumnya, dark, milk, sama white. Nah, bedanya 2 ini apa sih? Gold sama ruby Gold nih. sama Kalau ruby. yang ruby ini coklatnya memang warna pink. Jadi dia ada proses fermentasi juga. Maka dari itu rasa dari coklat sendiri itu unik. Ada asam-asam, rasa fruity gitu. Rasanya ruby Betul. ini ada asam-asamnya. Betul, jadi ini natural color ya, nggak ada pewarna sama sekali. Dia memang natural color, warna seperti ini. Nah, kalau yang gold. Kalau yang gold ini sebenarnya basically ini adalah white chocolate, tapi gulanya itu dikaramelize. Jadi kita bilangnya caramel chocolate, tapi warnanya kayak gold. Jadi Nah, dia ini adalah dia. Wih. kita sebutnya ini gold chocolate karena dia caramelize gitu gulanya, jadi rasanya agak karamel gitu. Rasanya agak karamel gitu. Terus Betul. ini Nah, next. Untuk kalebot sendiri dia punya 4 jenis dark chocolate. Jadi dia punya yang original yang 811 itu dengan kadar 54,5, terus ada 60, terus ada 70% dan paling terakhir ada 80%. 80% Yang juga paling ada. pahit. Ya, Namanya betul. kalau power. Betul, Itu power semuanya 80. semuanya ada di toko bahan kue Jakarta loh. Jangan sampai salah ya. Iya, semuanya ada variannya. Ada. Tenang aja. Kalian bisa menemukannya di toko bahan kue Jakarta. Betul, betul, betul. Terus, nah ini yang bentuknya Nah, ini bulat-bulat yang kecil. Apa ini? uniknya lagi nih, brandnya itu namanya Mona Lisa, tapi tetap under kalebot juga. Jadi ini adalah crisp pearl. Untuk rasa dia ada 3, ada dark, white, sama milk. Iya. Nah, ini adalah lebih ke buat topping sih. Buat topping. Nah, 9 juga bisa karena dalamnya itu biskuit. Jadi coklat yang biskuit yang ditutupi sama coklat. Dan Seperti ini itu. couverture ya? Betul, betul, betul. Jadi dia ada 3 jenis, 3 varian. Ada yang putih, ada yang coklat, sama ada yang dark. Nah, Betul, betul. kalau coklat couverture itu bedanya apa sih sama kompon? Nah, ini? untuk couverture itu sama kompon ya. Jadi kan kalau yang kalebot ini kan couverture coklat. Nah, bedanya apa sih? Jadi beda utamanya itu ada di lemaknya. Kalau lemaknya kompon itu pakai lemak nabati, sedangkan couverture ini dia pakai lemak kokoa asli. Jadi dia lemak dari buah coklatnya asli, Pak. Jadi udah pasti kalau denger, oh asli nih, udah pasti lebih enak dong ya. Karena kalau misalnya ibarat kita makan sesuatu yang ada minyaknya, pasti kan di mulut tuh agak licin-licin ya, Jendal, ada ninggalin bekas jendal, gitu, ya. betul. Nah kalau yang couverture ini, dia tuh lemak dari coklat. Coklat tuh kalau kita makan kan meleleh di mulut nih. Jadi kalau kita makan coklat tuh yang mengandungnya itu lemak coklat juga, dia pasti melelehnya lebih nggak meninggalkan apa-apa gitu. Jadi dia lebih berasa lebih asli, lebih enak gitu, Itu lebih untuk melted. coklat couverture ya? Betul, betul. Jadi ini tuh coklat couverture terbuat memang asli dari lemak kokoanya juga. Itu gitu. bentuknya seperti ini ya? Iya. Apa namanya? Jadi istilahnya? kalau buat ini semuanya bentuknya koin seperti ini, kita nyebutnya kalets. Kales, Betul. koin, bulatnya bulat-bulat kecil seperti Bulat-bulat ini. kecil. Jadi mau dicemilin, mau diaplikasiin buat kue atau mau dilelehin, itu semua super mudah. Dilelehin karena bentuknya kecil, cepat untuk leleh. Nah, untuk dimasukin ke cookies atau misalnya dijadiin tambahan juga, karena bentuknya udah kecil, nggak repot lagi, tinggal langsung masuk. Nah, Buat bikin soft cookies, jadi tinggal masukin ke adonan. iya, jadi kita ketika nggak dia bake. ribet lagi ya. Jadi ketika dia bake, dia akan melted gitu dalamnya. Iya, betul. Sekarang kan lagi ngetren nih ya, cookies-cookies yang ada melted coklatnya. Nah, itu tuh pakai couverture coklat karena meltednya itu lebih nendang di mulut gitu. Jadi dia kalau udah meleleh, dia akan tetap terus jadi leleh ya? Sebenarnya dia akan mengeras lagi, tapi pas di mulut itu dia langsung akan meleleh. Langsung akan meleleh. Betul. Kalau udah betul. leleh ya? Dia akan langsung meleleh karena dia jenisnya couverture coklat. Beda kalau kita pakai coklat kompon, itu biasa lebih lama melelehnya di mulut. Oke, nah terus gimana kalau penggunaannya ini kita mau bikin bonbon atau pralin? Kan dia harus ditempering. Betul. Maksudnya betul, harus betul. keras lagi biar shiny, itu gimana Chef? Betul, jadi kalau misalnya kita mau bikin bonbon, biasanya tuh kita harus lewat proses tempering. Kenapa? Karena kita mau bonbon kita tuh lebih glossy dan lebih tahan terhadap suhu. Nah, kalau misalnya coklat couverture itu sebenarnya lebih sensitif dengan suhu, jadi nggak boleh suhu yang suhu ruang pun kadang dia sensitif, bisa meleleh. Kenapa? Karena dia
seperti yang dibilang tadi, dia mengandungnya lemak dari coklat asli. Nah, kalau misalnya itu kita harus tempering. Kenapa kita tempering untuk bonbon? Biar nanti kan kita harus lelehin biar gimana pun untuk cetak sesuai yang kita mau untuk bonbonnya. Nah, di saat lelehin itu kita nggak bisa langsung cetak sesuai bentuk. Kenapa? Karena kalau kita cetak dia nggak akan ngeset, Pak. Nggak akan Dan keras kalau lagi ya. iya, kalaupun kita paksa buat dia masuk kulkas ngeset, itu biasanya cuman sebentar di suhu ruang langsung meleleh. Oke. Kenapa? Karena kita nggak tempering. Jadi Kita harus tempering itu tempering ya. betul, tempering itu buat ngikat dia lagi biar lebih kuat. Sama nanti hasil akhirnya itu akan lebih glossy. Oke. Gitu. Untuk temperingnya itu biasanya tuh setiap bag ada panduan suhunya. Jadi setiap coklat itu suhu temperingnya itu pasti beda-beda, nggak akan sama. Nah, untuk suhu temperingnya selalu ada di packagingnya. Jadi nggak usah khawatir. Di suhu packagingnya itu ada bilang kalau untuk dark di suhu 31, untuk milk di suhu 30, sedangkan untuk white, ruby, dan gold itu di suhu 29 gitu. Bentuknya seperti ini kira-kira ya suhunya. Betul. Di setiap kemasan asli ada nanti suhunya seperti ini. Teknik tempering aturan-aturannya ya. Aturan untuk suhu. Jadi tempering itu kan kita lelehin dulu, lelehin di suhu berapa, terus kita tempering ke suhu berapa, panasinnya bisa sampai mana. Jadi semua ada panduannya gitu. Oke, terus nih aku sering dapat pertanyaan nih dari customer. Kalau coklatnya sampai di dia, terus dalam keadaan tuh nempel-nempel, terus poinnya itu gimana tuh? Rusak Nah, nggak sih itu sebenarnya kan kalau dia udah nempel tuh berarti udah mau meleleh ya istilahnya Iya. ya. Sebenarnya itu nggak rusak karena dia cuma karena dia kecil-kecil, jadi pas dia udah mulai mau meleleh dia udah nempel satu sama lain. Nah, itu nggak rusak sama sekali. Dia hanya mau hampir ngeblok aja. Jadi itu masih bisa dipakai seperti biasanya mau Tinggal dipakai coklat. dicacah Betul, aja ya betul. sebenarnya ya. Iya, betul. Jadi tinggal dipakai aja sesuai biasanya, tapi itu nggak rusak sama sekali. Oke. Sekarang kita akan coba yuk. Lihat nih satu kemasan Callebaut yang 70%. Kita akan coba nih, bentar ya. Oke, kita akan buka nih satu kemasan Callebaut yang 70%. Bentuknya seperti ya. apa sih? Nah, jadi keunggulannya packaging Callebaut ini semua ada sealnya juga. Jadi kita nggak usah repot-repot nih ya, abis buka harus cari wadah karena semuanya ada sealnya. Ya, ada Jadi seal. kita tinggal, ya, dan untuk tips penyimpanannya itu biasanya kita keluarin dulu anginnya, baru kita tutup rapet. Oke. Jadi semakin sedikit udara semakin bagus. Jadi lebih awet. Oke, sekarang nih kita cobain yuk. Ini ya, ini kemasannya seperti ini tadi. Terus kita lihat. Nah, ternyata dalamnya tuh seperti ini, guys. Iya, jadi bentuknya kalet sama seperti yang kita lihat tadi. By the way, ini tuh ada putih-putih. Apa ini ya, Chef Cindy ya? Jadi itu bukan jamuran ya, Ini Pak. bukan Banyak jamuran banget nih. nih yang bilang ini jamuran ya coklatnya. Jadi ini bukan jamuran, tapi ini namanya kita sebutnya fat blooming. Fat Nah, blooming. jadi kalau coklat itu dia sering mengalami blooming. Biasanya ada dua jenis, ada sugar sama fat blooming. Sugar blooming atau fat blooming maksudnya. Nah, biasanya kalau yang kayak gini pada umumnya sih fat blooming. Gimana kita tahu ini fat blooming? Biasanya tuh kita ambil satu, terus abis itu kita usap aja pakai tangan. Jadi kalau kita usap pakai tangan putih-putihnya hilang, berarti itu namanya fat blooming. Nah, itu apa sih kenapa dia bisa hilang? Karena itu fatnya sebenarnya yang keluar. Nah, fat blooming itu terjadi karena ada perpindahan suhu terlalu drastis. Jadi misalnya dia dari suhu dingin ke suhu yang agak hangat, atau dingin lagi baru ke hangat lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya itu nggak rusak dan itu nggak jamuran sama sekali. Jadi coklatnya masih tetap prima, Betul. masih tetap enak nih. Gue cobain deh. Gimana tuh, Pak? Masih tuh oke banget, masih bagus banget ini coklatnya. Iya, jadi dia masih sebenarnya dia masih seperti originalnya, nggak ada perubahan apapun. Hanya saja kayak fatnya naik ke atas aja dan dia menimbulkan putih-putih seperti itu. Nah, terus kalau udah sampai di kita nih customernya, untuk proses penyimpanannya gimana, Chef? Nah, kalau misalnya udah nyampe, jadi paling ideal itu coklat couverture itu biasanya di suhu AC. Suhu AC itu berapa sih? Biasa di sekitaran 20 derajat gitu. Nah, biasanya sih kan kalau ada tempat khusus tuh kayak misalnya taruh ruangan AC, simpen coklat. Cuman memang biasanya kendalanya sih kalau nggak punya gimana, masa AC harus 24 jam ya. Ya paling mentoknya itu pasti masuknya ke kulkas. Masuk ke kulkas. Iya, tapi sebenarnya ada perbedaannya tuh, Pak. Jadi kalau masuk ke kulkas itu biasanya ada kayak kurang direkomendasi Kenapa sebenarnya. Karena kalau misalnya kita masukin ke kulkas, biasanya tuh berembun. Jadi coklatnya itu pas kita ambil ada kayak basah-basahnya. Bener banget.
Iya, Jadi jadi pas dikeluarin dia kan nggak ngembun ya. betul. Jadi itu kendalanya sih. Tapi kalau misalnya untuk cemilan harian atau apa, tapi kalau untuk usaha saran saya sih punya ruangan khusus ya. Kalau Untuk simpan misalnya coklat mahal betul. ini. Kalau misalnya untuk cemilan aja atau bikin cookies di rumah ya, kue atau cookies di rumah Aman yang ya? biasa saja nggak apa-apa simpan di situ gitu. Dari tadi gue nggak berhenti nyemilin ini coklat nih. Jadi ini aman ya putih-putihnya, nggak ada masalah sama sekali. Terus kalau produknya terakhir yang seperti ini di Crisper, ini bake stable nggak ya? Kalau di Oh baking? enggak, kalau misalnya yang crisper ini dia hanya untuk topping baiknya. Karena kalau misalnya dipakai untuk dipanggang pasti tinggal biskuitnya aja, coklatnya udah hilang. Karena ini couverture coklat gitu. Jadi ini nggak bake stable ya guys, yang Iya. crispy ini. Jadikan untuk topping Topping aja. aja. Nah kalau buat ini apa? Kalas ini bake stable nggak? Kalau yang ini juga enggak, ini juga tetap sama. Tapi seperti yang dibilang tadi kan, kalau misalnya di cookies dia kasih kesan melted karena dia nggak bake stable sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita panggang cookies pun misalnya terlalu lama, dia bisa gosong. Oh gitu. Oke, Nah oke, gosongnya oke. itu gimana? Nggak meleleh. Hmm. Nah itu berarti udah gosong gitu. Oke, jadi buat kalian yang mau belanja coklat kalau baut lengkap, ada di toko bahan kue Jakarta. Langsung belanja. Langsung belanja, bye bye, sampai jumpa di video berikutnya.